Pas turun ke bawah sedikit itu sekitar 30 meteran itu pohon bambu bang, jadi kanan kiri pohon bambu tuh nutup begini. Oh, kayak terowongan gitu. Kayak terowongan, jadi kayak gua gitu pohon bambu. Nah di samping pohon bambu itu makam gua. Akhirnya udah di sini katanya. Oke siap. Saya bilang sama teman saya itu kan, bos saya nggak bisa nih motong ngidupin bara buat bikin satenya. Kalau motong burungnya sih bisa. Dan nih saya udah di posisi yang pas nih, udah duduk pakai bangku kecil, udah kipas begini. Teman saya yang orang di sini bilang, udah nih gue tinggal ya. Oke siap. Baru dia jalan sekitar 5 menit kan anjak begitu. Tiba-tiba bang, depan saya itu kuntilanak terbang bang. Demi Allah itu gede banget kuntilanak. Teman saya orang di sini pergi sama teman saya tinggal berdua nih. Itu ternyata bang, pas saya nengok ke belakang, itu kuntilanak ada di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bang Dul, masih di Gemas Gelap Malam Story. Nah, pada kisah horor kali ini gua telah kedatangan salah satu narasumber nih, masih dari kota Tangerang Selatan. Nah, narasumber gua ini akan bercerita tentang kejadian horornya waktu dia melakukan ritual jual sate gagak. Tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan dengan narasumber gua ini. Assalamualaikum Bang Diki. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang Dullah. Bang Dul sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, alamat Abang nih persisnya di mana nih Bang? Saya tinggal di Pondok Benda, Gang Salak, Salak 4, RT 4, RW 3. Berarti Tangerang Selatan Bang. Tangerang Selatan, Oke. Pamulang. Ini kisah yang lu membawain tentang kejadian horor nih, tentang masalah apa nih Bang? Pengalaman horor yang memang sengaja saya lakuin ya, bukan yang nggak sengaja, yang sengaja saya lakukan. Waktu itu saya dengan teman-teman iseng jualan sate gagak. Jualan sate gagak? Iya, jadi satu iseng karena emang ada kebutuhan juga nih, bareng-bareng sama teman-teman gitu kan. Oh. Ada 7 orang gitu. Oke sip gitu Bang. Nanti kita lanjut lagi Bang. Oh iya nih, untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Untuk kalian teman-teman semua yang udah subscribe, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian juga nih yang ingin mencari narasumber di sini nih, nah nanti nomornya gue cantumin sini nih. Karena lokasi kita ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Lokasi persisnya tuh depan Rumah Sakit RSUD Tangerang Selatan. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Tetap di Gemas Gelap Malam Story. Oke Bang Diki, balik lagi nih. Siap. Boleh nih Bang, diceritain nih Bang kronologinya nih tentang lu dan nih sama kawan-kawan lu jual sate gagak itu Bang. Jadi awalnya itu teman-teman satu orang lah memutuskan ide gimana kalau kita jualan sate gagak ke teman yang salah satu teman yang orang bisa juga kan yang ngerti tentang hal gaib. Yakin nanti gua aja yang jadi jokinya yang nanti jualan. Oke siap. Akhirnya kita bertujuh itu patungan buat beli burung gagaknya, itu harga 1 juta. Satu burung Beli di Pasar Pramuka. Oke, seminggu kemudian pas hari hanya itu, lokasi pertama itu di Curug Gunung Sindur, di pemakaman tua, ketutupan pohon bambu begitu tuh. Pas udah nyampe di lokasi, tiba-tiba teman saya bilangnya, saya nggak jadi dah, gue nggak jadi jokinya, gue nggak enak badan, gue sakit, pucet. Kan udah nyampe di lokasi nggak mungkin kita pulang kan, udah kepelang tanggung. Akhirnya dari 7 orang ini, selain yang teman saya orang bisa itu, siapa nih yang mau? Udah saya nunjuk tangan lah, berani diri. Pada saat itu kan baru mulai mengenal dunia gaib lah, gitu kan. Udah saya aja yang mulai, udah siap.
kata teman saya orang bisa nih. Yaudah, pilih lokasinya dik, gitu kan. Saya kira bertiga sama temen jalan, pilih lokasinya. Udah di sini aja nih, saya bilang gitu, cocok lokasinya. Pas terang bulan kan. Udah bilangin sama si bos di sini aja ke teman saya yang orang bisa itu. Akhirnya pas teman saya datang yang orang bisa itu, di sini dik, iya, di sini mah lu mau camping bukan mau jualan sate gagak, digituin kan. Di bawah sana tuh kata dia gitu. Emang yang lokasi pertama itu kurang bagus apa gimana? Terlalu terbuka. Oh gitu. Terlalu terbuka, kurang gelap gitu kan. Di pas turun ke bawah sedikit itu sekitar 30 meteran itu pohon bambu bang. Jadi kanan kiri pohon bambu tuh nutup begini. Oh, kayak terowongan gitu. Kayak terowongan. Jadi kayak gua gitu pohon bambu. Nah di samping pohon bambu itu lah makam gua. Akhirnya udah di sini katanya. Oke siap. Saya bilang sama teman saya itu kan, bos saya nggak bisa nih motong ngidupin bara buat bikin satenya. Kalau motong burungnya saya bisa. Berarti teman-teman tuh ngidupin arangnya kan. Oh berarti itu langsung motong burung dari hidup dipotong di situ langsung? Enggak. Jadinya ngidupin arangnya dulu, udah hidup arangnya. Nah teman saya ini orang bisa ini nggak ngerti lah dibaca apa. Pas dia mulai baca itu saya denger suara kuntilanak. Kiki kan kiki gitu. Nah saya udah mulai panik juga, belum apa-apa sudah diketawain. Saya bilang gitu kan, gimana nih? Teman saya yang satu lagi, bukan bang, itu mah suara kodok kan, di bawah ada sawah. Oh iya juga ya, ngilangin ketakutan saya nih. Iya juga ya, bawah kan sawah. Yaudah ya, gitu. Dan nih saya udah di posisi yang pas nih, udah duduk pakai bangku kecil, udah ngipas-kipas begini. Teman saya yang orang bisa nih bilang, yaudah nih gue tinggal ya. Oke siap. Baru dia jalan sekitar 5 menit kan nanjak begitu. Tiba-tiba bang, di depan saya itu kuntilanak terbang bang. Demi Allah itu gede banget kuntilanak. Idih. Terbang deh. Terbang depan saya bang. Jaraknya itu tangan dia ini nih. Ini bajunya ini nih. Itu cuma segini sejengkal. Itu rambut saya kan rambut saya panjang. Sampai pindah begini nih ke sebelah kiri. Poni rambut saya. Saking kencangnya itu anginnya. Berarti dekat banget. Dekat banget bang. Terbangnya pelan cuma angin yang kencang. Itu bang, saya mau berdiri tuh kaki saya udah gak sanggup. Udah gemeteran bang. Oh. Kalau saya kan emang hitam ya kan, emang hitam. Jadi pas itu kuntilanak udah hilang, saya beraniin diri, narik napas, saya langsung lari bang, ngibrit, saya tinggal. Itu arangnya tinggal. Arang sama burungnya. Saya tinggal, saya teriak kan, bos. Pas nyampe, teman saya berhenti kan, denger saya teriak-teriak lari dari jauh itu kan dia berhenti. Langsung saya udah lemes tuh duduk. Kenapa dik? Saya nggak sanggup. Kenapa emang? Kuntilanak kita ngetawain saya datang, terbang di depan saya bilang gitu kan. Yakin lu? Iya. Orang cuma jarak sejengkal tangannya, saya bilang gitu kan. Terus gimana? Saya nggak sanggup, istirahat dulu. Akhirnya saya disuruh nunggu di situ kan. Udah lu tunggu sini diem-diem. Gue manggil teman lu. Kata teman saya orang bisa nih. Saya manggil anak-anak yang lain buat beresin burung sama panggangannya semua tuh perabotan. Oke siap. Pas teman saya orang bisa ini pergi sama teman saya tinggal berdua nih. Itu ternyata bang, pas saya nengok ke belakang, itu kuntilanak ada di belakang saya. Itu ada di belakang saya, jarak 3 meter. Akhirnya sama teman saya ngomong begini, bro, jangan lihat ke belakang ya. Kenapa emang bang? Kuntilanak ada di belakang. Udah diem, dia udah mau lari, saya pegang dengkul gini kan, dia jangan lari, udah diem aja. Iya, udah tunggu si bos datang. Jangan ke belakang, saya udah begini aja bang. Tapi posisi kuntilanak itu diri itu diri di belakang saya ngeliatin saya gitu. Akhirnya saya nunduk aja. Nah pas teman-teman yang lain datang, pas saya ngeliat ke belakang udah nggak ada bang. Nah, itu teman-teman pada ketawa bang lihat saya. Itu saya putih bang, badan saya sampai tangan-tangan ini putih nggak hitam, pucat. Saking pucatnya saya katanya putih. Dik, lu udah kayak orang pakai Becklin, putih banget. Saking takutnya saya bang. Nah caranya jualan sate gagak itu supaya bisa berhasil dapat duit itu, sebelum itu saya udah dikasih tahu caranya nih. Dik, ini pegang duit 100.000, kantongnya di kantong baju. Nanti pada saat
itu makhluk udah datang kan kelihatan. Lu nggak usah ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah aja. Kan kelihatan ada kakinya, gitu kan. Kelihatan. Ntar juga dia ngomong. Pas dia ngomong, "Bang, beli satenya." Terus lu tanya berapa tusuk? 10 tusuk, baru lu keluarin di 100.000-nya. Satu tusuknya 1000 lembar duit ini ya. Tunjukin aja duitnya, Dik. Kalau dia bilang iya, udah langsung potong sate gagaknya. Boro-boro mau potong sate gagak, Bang. Gitu ditongolin aja langsung kabur. Gila, anjir. Nah, akhirnya Gila, maksudnya lu nekat banget gitu. nekat, Bang. Saya orangnya itu nggak bisa kepalang tanggung. Kalau udah nyampe di lokasi itu, seandainya temen kayak gitu kan mau udah dia yang eksekusi. Tiba-tiba pada saat hari hanya nyampe di lokasi, tiba-tiba dia nggak tahu pura-pura sakit apa gimana, apa dia takut, bilangnya nggak mau. Udah kepalang tanggung, Bang. Saya orangnya nggak bisa gitu. Udah, biar gue aja dah yang ambil alih. Udah sini gue yang ngerjain. Gitu. Udah beli burung 1 juta. Iya udah patungan kan. Nggak jadi ya kan? Jadi akhirnya singkat cerita, perabotan dirapihin, baliklah nih ke rumah teman saya yang orang bisa ini. Ada 1 jam ngobrol, bubar semua nih. Tinggal teman saya sama yang orang bisa itu di rumah yang orang bisa ini. Nah, mereka sekitar 2 jam kemudian baru bubar kan. Tiba-tiba pas saya udah nyampe rumah, teman saya ngabarin, "Dik, tadi si bos nelpon gua. Kenapa emang? Itu kuntilanak yang tadi mau beli sate yang lu kabur itu datang ke rumahnya nanyain lu." Itu datang ke rumah si Teman saya orang bisa itu, yang pinter itu ya. "Bang, yang tadi jualan sate kemana sih, mau beli satenya?" Terus dibilang sama teman saya gini, "Udah nggak jualan lagi, udah balik aja ke tempat kamu," gitu. Akhirnya pergilah kuntilanak ini. berarti dia benar-benar wujud komunikasi. Wujud? Enggak sempat komunikasi sama saya, cuman kalau sama Iya, teman saya, sama teman lu. iya, komunikasi pengen beli sate itu, udah tutup udah nggak jualan lagi, digituin. Terus singkat cerita lagi, 2 hari kemudian ngumpul lagi dah nih, kita bertujuh nih kan, mau gimana nih kelanjutannya, gini-gini. Dengan gini. orang yang sama nih. Iya, dengan orang yang sama kan, gimana nih? Udah gini aja, palang tanggung. Udah kita sekalian aja nih jualannya di kaki Gunung Salak, di Curug Nangka. Oh, beda tempat sekarang. Beda tempat tuh, langsung kaki Gunung Salak, Curug Nangka. Iya, lu masih berani nggak, Dik? Saya digituin kan. Insya Allah sih masih berani lah. Namanya kita baru mulai mengenal dunia gaib kan, pasti seakan sewaktu-waktu pasti akan ketemu. Iya. Dengan hal seperti itu. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Yes. Gitu kan? Oke, siap. Cuman saya nggak mungkin sendiri nih, nggak boleh, Dik. Peraturannya harus berdua, katanya harus sendiri, nggak boleh berdua. Ya udah siap, insya Allah. Cuman kalau emang nggak bisa sendiri, saya minta ditemenin. Pokoknya usahain lu sendiri. Kira saya siapin mental, siapin keberanian. Kemudian berangkat tuh ke Gunung Salak, ke kaki Gunung Salak tuh, Curug Nangka. Di Curug Nangka itu sering dipakai untuk orang mandi lah, mandi buat ritual ya. Buat ritual segala macem gitulah di Curug Nangka. Akhirnya nyampe lah di Curug Nangka nih, jam 11 malam tuh nyampe di sana. Lu berangkat dari rumah ini jam berapa? Jam 9:30. 9:30. Sampai jam 11-an lah. Jam 11-an. Perjalanan cepat lah ya kalau malam ya. Malam Jumat tuh, inget banget saya malam Jumat pas Gunung Salak itu. Pas nyampe di sana jam 11 itu ngerokok sebentar, kita akhirnya naik lah tuh dari parkiran mobil ke lokasi ke curugnya itu. Sekitar 20 menit lah nyampe kan, jalan pelan-pelan. Nah, jam 12 malam mulai, Dik, katanya gitu kan. Oke, siap. Akhirnya pada saat nyampe di lokasi itu tempat kan ada tuh biasanya kamar mandi buat ganti baju gitu kan, mandi-mandi di alam tuh kan ada tuh. Kita nyampe di situ kan. Nah, tempat itu masih di atas lagi. Yang tempat buat ritual. Masih 10 menit lagi naik ke atas. Wah, itu kan gelap gulita, Bang, namanya di gunung. Iya. Di kaki gunung. Pekat banget lah ya. Wah, nggak kelihatan, Bang, apa-apa, Bang. Itu aja dengan suara aja sih udah merinding. Itu kalau boleh tahu tuh kejadian tahun berapa itu? 2018. 2018. Berarti masih baru ya? Baru 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun lebih lah. Terus akhirnya saya ngomong gini, daripada kita udah sekarang gini aja, Pak, daripada kita nggak ada hasilnya kan entah kita berhasil entah enggak, intinya kan ada hasilnya lah, mau berhasil atau enggaknya.
hasil akhirnya kayaknya saya nggak sanggup sendiri. Udah saya berdua, saya bilang gitu kan. Ya udah kalau emang keputusan lu harus berdua, ya udah silakan. Tapi sebenarnya kita bakalan gagal kalau berdua. Datang nggak datang. Pasti hitungannya udah diomongin lah pasti gagal kalau berdua. Kalau sendiri pasti berhasil. Tingkat keberhasilan tinggi lah gitu kan. Tapi bakalan hadir mah hadir, nongol tuh makhluk gaibnya. Cuman kayaknya nggak bakal berhasil kata teman saya gitu kan. Oke siap. Akhirnya saya nggak ngerti dibacain apa, ditiup di ubun-ubun saya kan. Teman saya sama juga tuh yang berdua sama saya, ditiup di ubun-ubun, diginiin alisnya, dadanya dipegang. Akhirnya kita buka baju tuh, cuma pakai kolor aja tuh. Akhirnya saya ngomong gini sama teman saya, tolong cariin tali rafia. Kayaknya ada tuh di deket kerdus tempat naruh orang tadi, saya bilang gitu kan. Itu buat apaan tali rafia itu? Diikat bang di sini. Ikat apaan? Jadi saya masukin tali rafianya, set di sini saya dimasukin lagi ke sela-sela celana teman saya, supaya kalau misalnya salah satu kabur, nggak jauh-jauh misalnya, sampai kita di gunung itu kan, di tempat wisata itu kan, riskan bang, resiko. Iya. Apalagi malam. Takutnya jurang gimana? Nah, takutnya ngeliat begitu panik, kabur, kemana tahu, akhirnya celaka. Itulah saya ide begitu, sempat diketawain sama teman-teman yang lain. Akhirnya teman saya yang orang bisa ini ngomel, udah bener itu sedikit begitu caranya, supaya kalau ada apa-apa itu ketahuan temen, gitu kan. Bener bang, tali rapinya kita masukin di sini nih. Ya lu ikat lah ya. Saya ikat, saya nih masukin juga nih ke sela ini lu gitu kan, dimasukin kan, masukin tuh, udah cuma jarak 2 meter tuh kan, tali rapinya panjang 2 meter. Udah, gua bawa burung, lu bawa perabotannya nih. Oke siap. Duduk nih. Nah, sebelum berangkat itu udah ngomong gini, udah burungnya langsung potong aja kata teman saya gitu kan. Gak usah nunggu itu nyampe nanya mau beli sate, udah nggak usah, langsung potong aja. Kalau emang rezeki kita dia mau beli, udah langsung beli gitu aja kan. Oke siap. Itu saya kantongnya di celana nih, kantong celana. Cet, teman saya yang bagian motong, saya yang ngidupin arang itu udah bisa saya ngidupin arang ya kan. Udah bisa ngidupin arang dari kejadian yang pertama. Iya. Ngidupin arang dah dia yang motong. Saya bilang, udah lu motong burungnya dah. Saya bilang gitu kan. Pasti lama tuh nyanginnya kan. Ya tuh, set. Tiba-tiba pas udah selesai bang, dipotong burungnya, ini udah hidup, saya masukin tuh satenya. Nah jadi kan posisi kita nih air terjun, kitanya di sini. Nah sebelah sini kan kayak daratan juga tuh. Kayak antara seberang sama seberang. Nah jadi pas saya lagi masukin daging burung itu ke tusuk sate itu, teman saya suara kresek gitu kan. Apaan tuh? Dik, kata teman saya kan, nggak tahu, coba kita lihat aja pelan-pelan. Pas saya lagi gini ngeliat pelan-pelan, wah di depan saya itu udah rame bang. Udah rame bang, segala macam makhluk ada. Pembeli itu? Iya, cuman nggak mau ngelewatin aliran sungai itu. Oh dia di seberangnya berarti? Di seberang, ya jarak 15 meter lah. Berarti nungguin lu siap matang dia baru nyamperin. Nggak ngerti tuh, kok udah hadir semua di situ lah. Cuma saya udah ketakutan kan. Udah santai aja dik. Gue juga takut kan. Iya gue juga takut. Maksudnya gue santai aja. Ngingetin lu santai juga. Kalau kita panik dua-duanya repot ini mah. Sih bilang gitu. Bisa lari kemana tahu kita. Mending bisa pulang. Bisa ketemu anak-anak di bawah. Kalau kita masuk ke dunia gaib. Ini Gunung Salak bro. Saya bilang gitu kan. Udah santai aja. Tenang. Saya bilang gitu kan. Lalu mah saya takut bang. Cuman berusaha nenangin diri lah. Itu kan sama teman supaya gak terjadi hal yang gak diinginkan. Akhirnya udah selesai tuh. Udah dikasih kecap. Udah kita panggang tuh, kita panggang, itu kan asapnya banyak tuh, tetesan minyak gitu kan, sama tetesan sate, udah asap udah kemana-mana lah. Cuman yang saya heran itu nggak mau deketin kita. Udah cuma ngeliatin aja. Iya di seberang, itu rame bang. Kalau kayak saya sebutin itu, mungkin yang bisa saya sebutin itu, ya kayak pertama kayak kuntilanak, pocong, ada orang segede monyet, berbentuk setengah monyet lah. Itu kan ular. Iya. Itu kan bisa saya jelasin lah. Cuman saya nggak ngeliat ada harimau, ada apa, ada macan itu saya nggak ngeliat. Cuman bentuk-bentuk begitu aja. Gitu. Nah, akhirnya nggak ini juga kan, nggak mau deket-deket juga. Sampai itu sate udah gosong bang, sampai udah keras kering itu sate. Nggak mau deket ya? Nggak mau deket. Akhirnya nggak lama teman saya datang kan. Terus ada 3 jam bang kita di situ. Mungkin ini kali kalau menurut gua ini, karena lu berdua. Iya.
Kalau sendiri pasti datang deh. Pasti datang, karena kan teman saya udah bilang, ini kan mau rezeki kita mah, pasti dia mau beli, udah gitu aja kata teman saya gitu kan. Kan mau peraturan di mana-mana nggak boleh berdua, gitu. Nah akhirnya teman saya datang nih udah 3 jam kan, udah sampai kering tuh sate bang, kering udah. Gimana nggak berhasil kan? Enggak, cuman ada dia datang, saya bilang gitu rame, cuman nggak mau deket di seberang aliran sungai itu kan, aliran kali itu kan. Udah gue bilang emang nggak bisa, cuman kalau emang ini rezeki kita pasti dia beli, udah gitu aja lah. Akhirnya hasil akhirnya itu ya kita nggak berhasil, gagal. Jadi akhirnya burung gagak itu udah kita potong, udah kita sate, nggak ada yang datang beli. Berarti memang bukan rezeki kita waktu itu, karena kan memang yang kita dengar itu, yang teman saya bilang ini, kalau mau jual sate gagak itu benar-benar keadaan urgent, mendesak, udah gak ada pilihan, itu pasti berhasil. Kalau tetap harus sendiri, harus sendiri tuh, nggak bisa. Karena kalau sendiri, kalau udah terdesak ini, rasa takut tuh ibaratnya udah hilang lah ya kan? Udah hilang bang, udah hilang. Itu kan sempat dengar juga tuh di daerah Kalimantan itu kan ibu-ibu malah yang jual sate itu berhasil. Karena dia sendiri. Karena dia sendiri, gitu. Emang karena dia udah buntu lah gitu kan, udah nggak ada nemu solusi lagi tuh cari duit, akhirnya dia jualan itu. Nah itu terinspirasi temen itu karena dengar kisah yang di Kalimantan nih. Makanya lu lakuin tuh di situ. Dilakuin di situ. Nah, ya udah kita pulang lah nih ceritanya. Pulang. Alhamdulillah pas pulang itu nggak ada efek apa-apa, nggak ada yang datang. Nah, kayak yang pertama itu. Enggak. Jadi pada saat itu memang teman saya ini yang bisa ini udah dikunci kita nih. Saya sama teman saya udah dikunci lah biar nggak ada apa-apa gitu kan. Kan beda di Gunung Salak. Iya. Ibaratnya makhluknya pun lebih. Iya, lebih ini. Gunung Salak itu kan gunung paling terangker lah, terserem di Pulau Jawa, dia kan. Nah, nggak bisa sembarangan. Dikunci lah semuanya. Ya alhamdulillah gitu kan. Nggak terjadi apa-apa di kita gitu. Terus sebenarnya tuh kalau lu kenapa ibaratnya ngelakuin itu tuh terdesak hal apa gitu? Jadi ceritanya dulu tuh ini mah pribadi saya aja gitu ya, maksud yang lain gitu. Emang perlu duit waktu itu kan, pengen banget pulang kampung gitu kan. Gitu. Pengen banget pulang kampung gitu kan. Terakhir saya pulang kampung itu kan 2016-an lah gitu, pengen banget pulang kampung gitu kan. Tiba-tiba kangen aja gitu sama adik-adik kan. Pulang kampung gitu lah. Pengen beli motor juga waktu itu kan. Teman-teman yang lain ya ada kebutuhan keluarga masing-masing lah gitu intinya. Udah tercetus lah ide itu tuh dari salah satu teman kan, udah jualan sate gagak aja gimana. Ya teman saya orang pintar ngomong gini, yakin gitu kan, siapa yang mau jokiin gitu kan, kok saya mah nggak berani, cuma ide doang nih. Akhirnya teman yang satu nunjuk tangan, udah saya aja bos, yakin, udah kita patungan lah tuh. Akhirnya yang punya ide itu pucat mukanya, dia nggak berani. Enggak, dia emang nggak berani. Cuma teman yang lain yang tunjuk tangan, udah saya aja yang jokiin gitu, yang jualan satenya. Oke. Kita ngelakuin persiapan lah seminggu tuh sebelum untuk jualan satenya. Pada hari hanya teman yang tunjuk tangan itu pada seminggu yang lalu pas sampai lokasi nih, tiba-tiba saya nggak enak badan nih, gue nggak enak badan bos, gimana bos? Duh nggak enak badan nih gua, gitu kan, pucat dia kan. Intinya takut lah mungkin gitulah, intinya takut. Terus gimana nih? Nggak mungkin tadi nyampe sini kan? Gue nungguin dari jam 10 malam nungguin ke jam 12 malam 2 jam nggak mungkin. Nah, akhirnya udah gimana nih? Siapa yang mau gantiin gitu? Nggak ada yang mau nunjuk tangan. Udah saya aja lah, bos. Nggak mungkin nyampe sini kita udah kepalang tanggung lah, udah tanggung kecebur sekalian aja nih, basah sekalian, saya bilang gitu. Udah saya aja. Itu kalau boleh tahu nih, yang teman lu yang orang bisa ini sepantaran lu apa lebih tua dari lu? Lebih tua gitu. Itu kenapa dia aja gitu? Ya, memang nggak bisa. Orang yang setahu saya yang dia bilang nih, kalau paranormal atau orang bisa, kalau untuk jual sate gagak nggak mungkin. Berarti khusus untuk orang-orang awam aja? Iya, orang-orang awam. Ibaratnya yang penakut lah ya kan? Iya, yang terdesak segala macam. Iya. Kalau untuk orang-orang yang bisa, kalau kata teman saya memang nggak bisa untuk jualan begitu. Ini baru nih, ekstrim nih cerita, bener luar biasa. Ya saya sempat sakit juga tuh habis kejadian yang saya dilatih itu, saya sempat sakit juga 2 hari lah gitu kan. Sakit juga 2 hari, mungkin karena shock lah. Nah, karena shock gitu. Itu yang kuntilanak terbang di depan lu itu maksudnya mukanya kelihatan nggak? Enggak, dia nyamping. Oh, nyampingin Nyampingin saya. Gitu, nyampingin saya begini nih. Itu gede banget.
Gede bang. Gimana sih bilang gedenya? Oh, gede tinggi lah, nggak kayak di film-film. Gede tinggi. Nah itu terbang dia nggak napak tanah. Itu bang, angin aja nih. Padahal terbang itu nggak terlalu kenceng lah, sedang lah mungkin. Itu dia pelan gini nih. Tapi rambut saya itu kena angin itu, kondisi saya geser ke sini nih, ke kiri. Jadi kalau kata di film-film ngelihat kuntilanak kayak begini, pocong kayak gini, enggak, bullshit, enggak begitu. Mereka lebih gede dari kita. Nyatanya lebih gede gitu ya. Tuyul katanya kecil begini, enggak, lebih gede dari kita. Lebih gede lah pokoknya dari ukuran anak kecil normal. Tapi dari kan sate pertama nih gagal nih, dijual gagal. Kedua gagal. Gagal. Lu ada niatan buat ngelakuin yang ketiga kalinya? Enggak. Enggak, Cukup. Udah cukup. Ya, mungkin kalau ketiga mungkin berhasil kali nih. Enggak, cukup Bang dulu. Seandainya pun ada kebutuhan mendesak, meninggal lah. Jangan pakai duit boleh jual beli sama setan, janganlah. Nyari yang halal aja ya. Yang halal aja. Buat pengalaman lah ya. Pengalaman. Terus ada lagi satu pengalaman saya nih. Oke bang. Masih sama teman yang orang pinter ini juga. Disitulah saya tahu bentuknya pocong itu. Pertama kali nih. Lihat itu kan sebelum kejadian yang kuntilanak ini nih. Jualan sate gagak. Jadi ada teman, satu kasus nih teman. Intinya lagi dicari-cari lah. Datang ke teman saya ini minta tolong ditutupin lah secara gaib supaya nggak ada yang datang nyari-nyari dia. Oke. Set. Saya bertiga doang tuh malam itu. Berempat. Saya, teman saya yang orang bisa sama yang minta tolong nih. Akhirnya kita ke kuburan, tengah malam tuh bang, ke kuburan. Malam ke kuburan, dia nanam surat, nggak ngerti lah surat-surat apa gitu kan. Intinya dia bawa dari rumah surat-surat itu, nggak tahu surat yang dia dicari-cari orang itu kan. Surat-surat berkas-berkas sama foto dia itu dikasih bacaan sama teman saya ini buat tar dikubur di kuburan gitu kan. Pas sampai di lokasi, lu cari kuburan yang paling tua di sini gitu kan. Kuburan biasa aja yang tua ya. Jadi lu temenin sana. Lu berdua jalan sama lu nih. Nah teman saya orang pinter, sama yang satu lagi nunggu di gapura makam. Iya. Ada sekitar 40 meter lah saya ke dalam berdua kan. Dapatlah nih makam. Set. Udah tuh teman saya mulai baca ramalan yang dikasih. Nah saya nungguin gitu kan. Ini pertama kali benar-benar nyentuh dunia gaib. Nah saya berpikir begini dalam hati nih. Sembari teman, nah ini kan saya berdiri di sini. Nah ini makam teman saya di situ tuh. Begini aja. Masa sih? Gue lagi sama teman gue yang orang pinter bakal digangguin gitu kan, pikiran saya dalam hati ngucap gitu tuh. Nggak mungkin lah saya pikir gitu kan. Nah sebelah sana kan pohon bambu. Pas saya nengok lagi bang, tiba-tiba kok ada putih-putih gitu kan. Sebelah mana? Nah dekat teman saya ini, dekat makam itu sebelah sana dikit, paling 10 meteran lah. Kan pohon bambu tuh. Pohon bambu tuh rapat kayak dinding gitu lah. Nah berdiri di depan pohon bambu ya jarak 10 meter. Apaan itu putih-putih? Saya bilang gitu kan dalam hati ini mah, ngobrol dalam hati. Kok tadi nggak ada? Saya buang muka, saya lihat lagi kok masih ada gitu kan. Gede banget, tinggi bang. Kok ada kuncungnya? Saya bilang gitu kan, ada kuncungnya atas bawah. Cuman nggak kebuka nih, tutup. Ada kuncungnya atas bawah. Layang bang, segini lah sejengkal lah dari tanah. Orang kelihatan. Makam nggak terlalu gelap, ada lampunya makam itu. Dia nggak napak loh. Nggak napak. Kali nih, kok ada kuncungnya atas bawah. Terus ngobrol lagi dalam hati ini saya. Ini kali yang dibilang pocong ya sama orang-orang ya. Saya bilang gitu, ini kali pocong nih. Kok beda kayak di film-film gitu kan. Yang di TV-TV kok beda. Masa sih ini pocong? Saya bilang begitu kan dalam hati. Pas saya ngehitung pocong bang, wah bener pocong. Temen saya tinggal. Lu tinggal kabur. Saya tinggal, temen saya nggak tahu. Dulu lagi kusuk banget kan. Saya jalan bang, sembari mundur jalan begini nih. Sembari saya ngeliatin itu saya mundur jalan. Mundur, nengok ke belakang, mundur. Nah, saya ke samping, ke sebelah teman saya nih. Masih kaget. Ngapain dik lu? Kan gue suruh nemenin si Anu. Saya nggak ngomong sepatah kata. Diam aja. Kenapa dik? Gitu kan. Gitu aja saya. Nah, jantung saya berdebar kenceng bang.
sampai kedengeran sama teman saya. Ini suara apaan? Duk 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 kenceng banget. Ditempelin lah telinga dia ke dada saya. Suara jantung lu, Dik. Iya, kenapa lu? Gitu kan. Nah, teman saya yang satu lagi main HP nih, sembari ngerokok kan. Bos, itu pocong ya? Saya bilang gitu. Mana itu? Udah jangan lihat, saya cuma nanya itu pocong kan. Iya itu pocong. Emang kenapa? Berarti pocong kayak gitu ya? Berarti di film-film bohong, saya bilang begitu ke dia kan. Udah jangan liatin. Nah, teman saya pas udah selesai kaget saya nggak ada. Dia lari bang. Cuman dia nggak tahu kalau ada pocong, saya nggak cerita. Nah, masih penasaran, saya lihat masih ada. Pas saya udah jalan nih, terakhir nih, pas udah terakhir keluar gerbang masih kelihatan. Masih lihat, masih ada bang. Masih ada. Nah, tinggi bang. 2 meter lebih tingginya, pokoknya tinggi, gede, lebar. Jadi makhluk gaib itu sebenarnya gede, nggak kecil, nggak kayak segede kita perawakan manusia, enggak, lebih gede dari kita. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ketutup bang. Oh, ketutupan semua. Tutup kain. Cuman ini ujungnya doang atas bawah. Itu melayang. Kan lampu di kuburan itu kan, kalau kuburan biasa kan umum biasa kan lampunya kan remang-remang. Iya, nggak tahu terang. Nah, itu kelihatan jelas banget bang. Itu jantung saya dup. Nah pas itulah saya cerita sama teman saya, tau nggak tadi kenapa gue pergi ninggalin lu? Kenapa? Gue ngeliat pocong. Iya deket lu, saya bilang begitu kan. Makanya gue pergi. Mindik bang, mundur mindik gitu tuh yang tadi ngeliatin. Saya ngeliat ke belakang, nabrak nggak ya begitu kan, takutnya saya kesandung batu nisan, saya jatuh jadi penyakit. Pelan-pelan sih mindik gitu kan. Gitu. Itulah mulai saya awal-awal kenal dunia gaib itu 2017, 2018. Berarti sampai ke sini. Termasuk ekstrim juga ya. Hebatnya lu belajar ilmu gaib, belajar apa? Awal mengenal itu ekstrim banget itu. Ekstrim bang. Jadi luar biasa tuh ujian benar. Saya orang itu begini bang. Kalau saya mau terjun ke dalam hal apapun, saya nggak mau setengah-setengah, nggak mau tanggung-tanggung. Kalau bisa langsung sekalian aja, karena misalnya ngelihat kuntilanak, pocong, itu kan kalau bagi dalam dunia gaib itu kan makhluk-makhluk yang biasa lah, gitu kan. Nah kalau kita masih takut ngeliat dia, mau sampai kapan kita takut? Suatu saat kita bakal ketemu. Saya ngadepin yang begini aja kita masih takut, gimana ngadepin yang lebih serem lagi, gitu kan. Nah akhirnya ya karena mungkin emang saya dalam hati begitu, kalau bisa ketemu dari awal mah ketemu aja lah, biar mulai terbiasa, gitu kan. Jangan sampai terus udah lama kenal dunia gaib, jarang lihat itu bang, lihat saya sakit, bagus dari sekarang aja pas mulai, gitu kan. Nah benar, perjalanan spiritual saya itu luar biasa. Gak boleh-boleh tuh ngeliat begitu, makanya orang kalau cerita pocong begini, bro begini, kuntilanak ini, bullshit. Nggak ada. Yang gue lihat beda, saya bilang begitu. Lebih gede dari kita, pokoknya nggak normal. Yang kadang kan namanya makhluk itu kan dia bisa ngerupain apa aja ya kan. Dia bisa dia fleksibel bahasanya gitu. Fleksibel. Bisa dia gede, bisa dia kecil ya kan. Mungkin yang lu lihat itu dalam keadaan gede kali. Gede bang, kuntilanak itu gede banget, lebih gede dari pocong itu. Kalau dibentangin tangannya begini bang, cuman nggak ada tangannya bang, baju lowong gitu aja. Berarti terbangnya kayak Superman gitu? Enggak, begini terbangnya. Oh, samping. Gini nih nyampingin saya. Misalnya ini saya nih. Saya gini. Cuman nggak, kepala itu nggak nengok. Gini nih. Jadi saya saking karena lihat dia jelas itu karena sinar bulan bang, kan malam itu lagi terang bulan. Sinar bulan itu separuh masuk ke dalam tengah-tengah pohon bambu itu. Tuh. Emang kayak udah diatur ya? Iya, yang dari awal itu saya dengar suara kuntilanak, kata teman saya. Bukan suara kodok tuh mau bang, kan di bawah sawah. Oh iya juga ya, suara kodok udah jadi thinking aja. Bikin pede deh. Masih thinking aja, padahal emang udah suara kuntilanak gitu kan. Bener dia, bisa dateng. Oke, Bang Diki nih. Terima kasih banyak nih ya, lu udah cerita juga di sini nih. Berbagi pengalaman tentang kejadian spiritual lu lah. Pokoknya nih untuk pemirsa, kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya dari pengalaman Bang Diki ini. Amin amin. Gua akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bang. Sama-sama bang.